warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Mr. Gaos. Kali ini kita bertemu dalam program e-Sanlat atau pesantren kilat elektronik. Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, kita seringkali mengadakan pesantren kilat atau pesantren Ramadan selama beberapa hari di bulan suci Ramadan di sekolah kita masing-masing. Namun kali ini, dikarenakan adanya wabah virus corona, maka pesantren kilat di sekolah tidak bisa kita laksanakan. Oleh karena itu, pesantren kilat akan kita laksanakan melalui saluran YouTube channel Cecep Gaos ini. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini Bapak akan membawakan sebuah materi yaitu tentang puasa. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan Bapak sampaikan hubungannya dengan puasa ini. Yang pertama yaitu tentang pengertian puasa. Yang kedua syarat sah puasa. Yang ketiga syarat wajib puasa. Yang keempat rukun puasa. Yang kelima, hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang keenam, hal-hal yang disunahkan dalam puasa. Yang ketujuh, golongan atau orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Dan yang kedelapan, hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Baiklah, kita akan coba langsung menuju ke poin pertama, yaitu tentang pengertian puasa. Pengertian puasa bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi bahasa. Pengertian puasa menurut bahasa yaitu menahan atau mencegah. Lalu di sisi kedua dapat kita lihat dari sisi syariat Islam. Pengertian puasa menurut syariat Islam yaitu menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, tentu saja dengan syarat-syarat tertentu. Adapun tujuan dari puasa ini yaitu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah tujuan puasa, yaitu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang syarat sah puasa. Ada beberapa syarat sah puasa. Yang pertama yaitu Islam. Orang yang tidak beragama Islam jika melaksanakan ibadah puasa, maka puasanya tidak sah. Lalu yang kedua, berakal. Maka orang yang gila misalnya ketika melaksanakan ibadah puasa, maka puasanya tidak sah. Yang ketiga yaitu suci dari haid dan nifas. Untuk wanita atau perempuan yang melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan haid dan nifas, maka puasanya tidak sah. Lalu yang keempat, dalam waktu yang dibolehkan. Jadi ada beberapa waktu-waktu yang tidak dibolehkan untuk puasa. Misalnya ketika pada saat Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, itulah syarat sah puasa menurut syariat Islam. Kemudian poin yang ketiga yaitu tentang syarat wajib puasa. Ada beberapa syarat wajib puasa. Yang pertama yaitu Islam. Yang kedua taklif. Taklif itu dibebankan berpuasa. Misalnya orang yang sudah balik. Yang ketiga tentu saja kuat berpuasa. Jika kita tidak kuat atau dalam kondisi lemah, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Lalu yang keempat, sehat. Jika kita dalam keadaan sakit, maka kita tidak diwajibkan untuk berpuasa. Lalu yang terakhir, iqamah atau tidak bepergian. Kalau kita sedang berpuasa lalu melakukan bepergian jauh, maka kita boleh untuk membatalkan puasanya dan tidak diwajibkan untuk berpuasa pada hari tersebut, tetapi bisa diganti pada hari-hari setelah bulan suci Ramadan. Kemudian poin yang keempat yaitu rukun puasa. Ada beberapa rukun puasa. Yang pertama yaitu niat di malam hari. Tentu saja sebelum datang waktunya fajar. Yang kedua, meninggalkan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Lalu yang ketiga, orang yang berpuasa.
Itulah 3 rukun puasa. Lalu yang kelima, ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Apa itu? Yang pertama, makan atau minum yang disengaja. Kalau kita dalam keadaan berpuasa, lalu kita dengan sengaja makan atau minum, maka puasa kita batal. Lalu yang kedua, murtad. Misalkan kita sedang berpuasa, lalu tiba-tiba kita menyatakan diri keluar dari agama Islam atau murtad, maka puasa kita batal. Yang ketiga, yaitu haid dan nifas. Jika ada perempuan atau wanita berpuasa, lalu tiba-tiba keluar darah haid atau nifas, maka puasanya batal. Yang keempat, hilang akal atau gila. Nah, ini juga sama. Ketika kita berpuasa, lalu kita tiba-tiba menjadi hilang akalnya atau gila, maka puasa kita batal. Lalu yang selanjutnya, muntah yang disengaja. Nah, barangkali ketika kita sedang berpuasa, lalu kita sengaja mengorek-ngorek tenggorokan kita, ya, agar muntah, maka puasa kita batal. Lalu yang terakhir, pingsan atau mabuk. Nah, inilah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Lalu yang keenam, ada hal-hal yang disunahkan dalam puasa. Yang pertama, makan sahur di malam hari. Nah, jika kita ingin berpuasa, maka disunahkan untuk makan sahur terlebih dahulu di malam harinya. Yang kedua, yaitu menyegerakan berbuka. Ketika kita sedang berpuasa, lalu di sore hari, di waktu maghrib kita mendengar suara azan menandakan waktu berbuka, maka bersegeralah untuk berbuka, karena menyegerakan berbuka adalah salah satu yang disunahkan dalam puasa. Lalu yang ketiga, memperbanyak ibadah dan amal soleh. Banyak amal soleh yang dapat kita laksanakan dan sebagai amalan sunnah dalam bulan suci Ramadan, seperti tadarus, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Kemudian poin yang ketujuh, ada golongan atau orang yang boleh tidak berpuasa. Siapa saja? Yang pertama, orang yang sakit parah dan tidak kuat berpuasa. Bila kita sakitnya parah dan tidak kuat untuk berpuasa, maka kita dibolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian yang kedua, yaitu dalam perjalanan jauh. Kalau kita melakukan perjalanan jauh, maka kita boleh untuk tidak berpuasa. Lalu yang ketiga, wanita hamil atau sedang menyusui. Nah, itulah 3 golongan yang boleh untuk tidak berpuasa. Kemudian yang kedelapan, ada hal-hal yang dapat merusak nilai puasa. Siapa mereka atau apa saja? Yang pertama, melakukan perbuatan atau perkataan tercela, seperti berkelahi, berdusta, menghina, menghasut, dengki, memfitnah orang lain, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, sengaja melihat gambar-gambar yang dapat membangkitkan nafsu syahwat kita. Nah, itulah hal-hal yang dapat merusak nilai puasa kita. Barangkali puasanya tidak batal, tetapi kita tidak dapat mendapatkan pahala puasa karena melakukan hal-hal yang dapat merusak nilai puasa itu. Nah, barangkali itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.